Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatuhlik. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahibul bait beserta keluarga besar yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga yang saya hormati Ustadzah Kumadiah, juga ibu-ibu hajah yang hadir, semuanya semoga diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang baik ini kita dapat menghadiri acara tasyakur walimatul khitan Ananda Muhammad Dendi Albiansyah, putra Mas Dede beserta bundanya Andina. Semoga kedua orang tuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Ananda yang dikhitan menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal. Keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah baca surah Ar-Rahman, dilanjutkan dengan baca Maulid Nabi. Ya, mendengarkan ceramah. Saya ceramah nggak lama, insya Allah mungkin sampai jam 6:30 ya. Jam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama kita nggak ketemu ya. Beli jamu, naik sepeda, cakep dong. Cakep. Lama nggak ketemu ternyata ibu-ibu, oh awet muda. Amin ya robbal. Allahu akbar. Jamaah rahimakumullah. Ya, beli rantang, beli gelas. Yang punya utang pada lunas. Amin dong. Apa romanya nggak pada punya utang? Saya yakin di sini yang hadir nggak pada punya utang. Amin ya robbal. Ya paling 1-2. Ya, insya Allah pulang ngaji lunas utangnya. Amin ya robbal. Jamaah rahimakumullah. Kenapa sih kita nih setiap ada acara syukuran diawali dengan baca Quran? Karena kita butuh syafaat Nabi Muhammad dan syafaat Al-Quran. Kata Nabi Muhammad, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, karena Al-Quran kelak nanti di akhirat akan datang mencari orang yang rajin baca Al-Quran. Ibu di sini insya Allah saya yakin, pokoknya mah setiap habis maghrib ya sejus mah lewat lah. Sejus lewat. Enggak dapat. Terus kapan baca Qur'annya? Usahakan harus ada yang namanya ya amaliyah rutinitas. Ada amaliyah dawam, istiqomah, istimror, supaya apa? Al-istiqomah afdalu min alfi karomah. Yang namanya istiqomah itu lebih baik daripada karomah, kemuliaan. Jadi jamaah rahimakumullah, baca yasinnya jangan hanya waktu malam Jumat doang. Usahakan saben hari nih baca Rahman, Waqiah, Al-Muluk, ya kan? Terus lagi apa lagi? Yasin sama An-Nabah atau Ad-Dukhan. Terus lagi setiap malam Jumat atau hari Jumatnya baca surah Al-Kahfi. Nih kalau kita dawam ini surah-surah tadi, insya Allah kebutuhan hajat dunia akhirat dipenuhi sama Allah. Amin. Ibu jujur mohon maaf, pengen nggak yang namanya tas dompetnya selalu ada isinya? Pengen? Diisi. Bener nggak?
Ya diisi duit. Kan sekarang banyak duit monopoli. Rahimakumullah, tidak ada cara kalau kita pengen hidupnya berhasil dunia akhirat, deketin yang atur kita. Kita aja mohon maaf kalau pengen naik jabatan kan kudu harus deket sama atasan. Begitu sama juga. Kita ini mohon maaf jemaah rahimakumullah, kebutuhan kita banyak, khayalan kita ini banyak banget, keinginan kita pengen dipenuhi, cuma nama Allahnya ini tidak full 100%. Kadang mohon maaf sholat diundur-undur. Waktu sholat asar jemaah rahimakumullah udah mepet banget ke maghrib. Ya kadang udah asar juga mohon maaf jemaah rahimakumullah masih asik nongkrong di pos ronda. Ada nggak model begitu ibu di sini? Nggak ada. Saya cerita bukan jamaah yang di sini. Ya jamaah Pondok Timur. Jamaah rahimakumullah, jangan pernah buang-buang waktu kecuali kita isi dengan amal-amal yang saleh. Dawamin baca Al-Quran, zikir, istiqomahin zikir. Habis maghrib sholawat 100, habis subuh sholawat 100. Ini yang saya rasakan, mohon maaf. Saya setiap habis subuh, habis maghrib sholawat 100 minim tuh. Habis sisanya 400. Itu mohon maaf yang namanya dompet nggak pernah kosong di kantong. Ada baik. Isinya mau. Alhamdulillah nggak ada yang tahu ini jemaah rahimakumullah. Tapi yang saya rasakan barokah. Amin. Itu ada baik. Mau habis nyumber lagi, habis nyumber. Itu yang namanya beras, mohon maaf di rumah nggak pernah kosong beras. Depan rumah saya toko beras. WA. Ya tinggal WA aja, beras habis anterin. Oke Pak Ustadz. Ya rahimakumullah. Tidak terasa atas izin Allah, sore ini kita bertemu dalam suasana berpacu dalam ya Allah. Tasyakur binikmah walimatul khitan. Khitan itu artinya memotong. Bagi laki-laki jamaah rahimakumullah, karena itu menjadi syarat syahnya sholat, suci badan, pakaian dan tempat, maka kudu dikhitan. Sunnah muakkad, ya sunnah yang mendekati wajib. Dan yang namanya khitan jamaah rahimakumullah, ini syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim beliau khitan itu usia 80 tahun. Bayangin, 80 tahun. Udah 80 tahun. Cuman kan usianya kan lama. Zaman dulu ratusan tahun. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, zaman dulu belum ada ya dokter ya. Belum ada dukun sunat. Jamaah rahimakumullah, itu pakainya pakai apa namanya tuh? Iya, kampak. Benar, pakai kampak. Ya enggak, ya, ujungnya doang. Dia khitan kulfanya, ujung mohon maaf kelamin itu dibersihkan supaya nanti ketika buang air ya gampang nyiramnya. Itu kan praktis nyiramnya. Ya rahimakumullah, supaya apa? Kalau sudah dikhitan supaya suci itu anak. Kalau ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jemaah rahimakumullah, juga dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah rahimakumullah, al-khitan sunnatun lirijal, ya. Yang namanya khitan itu sunnah bagi laki-laki, begitupun kehormatan bagi perempuan. Jadi perempuan juga sama, khitan juga sama sebenarnya, ya. Cuman yang lebih masyhur itu laki-laki. Jemaah rahimakumullah, inilah kewajiban kita sebagai orang tua. Ketika anaknya sudah siap di khitan jemaah rahimakumullah, yuk khitan. Enggak harus pakai hajatan mewah-mewahan. Udah cukup undang ibu majlis taklim, ya kan? Baca Ar-Rahman, baca apa lagi? Baca Rawi, ya kan, doa bersama. Udah nggak usah rame-rame gitu kan, harus ada panggung, apalagi memanggil organ tunggal. Ini khitanan organ tunggal, mohon maaf jemaah rahimakumullah, biayanya aja luar biasa tuh organ tunggal. Pasang tenda udah 7 juta. Ya kan lah, kalau kayak gini mah kan ringan, ya cukup 1 juta 2 juta kan gitu ya. Ustadz 1 juta kan gitu ya. Nggak usah Ustadz mau udah nggak usah.
Saya mau udah pasang niat sama orang sendiri, sama saudara. Saya mau udah pasang niat dari rumah tuh. Karena saya kesini nyari amplop. Amal kok amplop gimana? Amal. Aku nyari amal soleh. Supaya apa? Supaya pulang dari sini tambah berkah lagi banyak. Masih sama Ustaz? Iya masih hadirin. Alhamdulillah. Makanya lihat saya tambah gemuk hadirin. Kapan hari ya Allah kata saya hari ini nggak usah masak. Emang kenapa? Insya Allah kata saya pagi kan ada undangan tuh ya sarapan di sana. Di sore biasanya kata saya. Iya biasanya ini mohon maaf Bunda. Iya biasanya gitu. Saya kalau pulang taklim biasanya. Iya biasanya punya rumah ngerti kata saya. Orang mas satu saya 3 biasa. Makanya jangan pernah nanya Ustaz. Berkah yang jadi Ustaz yang berkah. Alhamdulillah. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kita sebagai orang tua kudu siap, dan setiap anak tua ada rezekinya masing-masing. Jangan khawatir. Kita mohon maaf waktu pengantin baru kayaknya mikir gitu kan, anak kecil-kecil nanti TK, SD, SMA, ya kan, perguruan tinggi, nanti nikah, mikirin ke situ. Yang kita mohon maaf, masalah rezeki itu Allah yang atur. Yang penting kewajiban kita ini usaha dan berdoa. Usaha tanpa doa sombong, iya kan? Doa tanpa usaha males. Ya rahimakumullah. Nah suami berangkat nih dari rumah menuju pekerjaan, ibu juga di rumah mohon maaf jangan diem. Doa sama Allah itu bagian dari usahanya wanita soleha. Wanita soleha itu tazlibu rizki. Perempuan yang soleha itu gampangin rezeki dari Allah. Amin ya robbal alamin. Lagi kondisi susah, ibu jamaah rahimakumullah. Ya, ibu minta sama Allah pagi-pagi. Ngangkat tangan, Allahumma in kana rizki fis samai fanzilhu. Ya Allah, kalau rezeki saya masih di atas, turunin ya Allah. Suaminya lagi naik kelapa hadirin. Ya Allah, kalau rezeki suami saya masih di atas, ya Allah turunin. Turun. Kelapa, 10 kelapa, itu kan yang ngasih rezeki Allah. Iya mahal lagi, bawa ke depan dapat 100.000. Berkat doanya istri soleha, alhamdulillah segala urusannya dilancari nama Allah Subhanahu. Gak usah lama-lama ceramah hadirin jamaah rahimakumullah. 3 poin tanda orang tua sukses. 1, kalau anaknya rajin ibadah sholat. Jadi kalau ada orang tua anaknya belum sholat, gagal kita. Makanya apa? Karena saking pentingnya yang namanya ibadah sholat, dari usia 7 tahun orang tua sudah memerintahkan anaknya supaya sholat. 10 tahun belum sholat, berarti ibu pukul tuh dengan pendidikan supaya dia jerah. Jemaah rahimakumullah. Makanya kata Imam Ghazali, selama masjid musola masih ada anak-anak kecil, dia datang untuk sholat, itu tanda lingkungan ini makmur imannya, tanda bakal dijaga keberkahannya oleh Allah. Cuman survei membuktikan, mohon maaf, zaman sekarang dengan dulu itu jauh beda. Kalau zaman dulu jamaah rahimakumullah 5:30 kita nih ngerasa Masya Allah, waktu belum ada penerangan listrik kita bikin cempor, obor, hadirin berangkat ke masjid, ke musola, berangkat nyari ustadz jamaah rahimakumullah. Zaman dulu begitu. Sekarang Allahu Akbar, jam 5:30 yang ada pada main futsal hadirin. Bener nggak? Jam 6 itu Masya Allah udah ajan di mana-mana, masih asik main futsal hadirin. Pada asik main HP jamaah rahimakumullah. Masjid sepi, musola sepi. Saya ngerasain punya musola itu waktu maghrib nggak ada yang ngajar nanti. Saya bikin musola ratusan juta, kata saya Allah nggak ada yang ngajar, ya terpaksa saya ngajar sendiri. Ngajar sendiri, sholawatan sendiri, komat sendiri, imam sendiri. Untung ada tiang 2. Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah, ini akhir zaman. Survei membuktikan akhir zaman. Coba lihat di mana-mana. Masjid musola udah berkosong dari anak-anak. Yang rame aki-aki 60-70 tahun. Dia udah pernah ngepost semua, metik semua. Bukan musola aki-aki.
Nyalain kipas aki-aki, gelar sejadah aki-aki, hajan aki-aki, komat aki-aki, keluar musola aki-aki juga. Iya kata aki-aki, ya Allah kalau boleh di musola gue jual. Habis gak ada isinya hadirin. Ini akhir zaman. Makanya kita jamaah rahimakumullah yang punya anak cucu jangan tinggal diam. Kita nanti akan merasakan. Nanti ketika ada di alam barzah, kalau kita membimbing anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, ketika kita punya amal soleh di alam barzah, ditambah amal solehnya sama Allah. Kalau mungkin punya kesalahan dan dosa di hadapan Allah, kita punya anak yang saleh dan salehah, maka insya Allah akan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti dengan kebaikan dari Allah. Amin ya Rabbal. Sukses orang tua kalau anaknya sholat 5 waktu. Dan jemaah rahimakumullah, dalam satu keterangan kitab, kalau kita nih hidupnya pengen sejahtera, sholatlah di awal waktu ketika ada azan dikumandangkan, serepot apapun, sesibuk apapun. Ibu jujur, azan di musola Baitul Huda, azan di Masjid Nurul Iman, azan di Masjid Nurul Huda, ibu lagi ngitung duit 750 juta. Ibu berhenti dulu ngitung duitnya apa sholat dulu? Yang benar. Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Hitung duit 750 juta, ada ajan cuek baik. Orang ya orang bu, nggak dijawab sama sekali. Padahal yang ngasih rezeki uang datang tuh Allah. Yang ngasih sehat yang rahimakum itu Allah. Kita bisa rukun nama keluarga, punya anak, punya cucu yang ngasih Allah. Lalu kita nggak mau dipanggil sama Allah cepat lebih datang di awal waktu, bahkan lebih mengabaikan Allah, ya kan? Karena tadi nikmatnya ngitung duniawi tadi. Naudzubillah min. Lalu yang kedua hadirin, kalau kita pengen disebut orang tua yang sukses apabila anaknya alhamdulillah bisa baca Al-Qur'an. Allahu Akbar. Al-Qur'an itu kan penawar hadirin. Orang lagi suntuk, lagi galau, andilau. Apa arti andilau? Antara dilema dan galau. Gegana, apa gegana? Gelisah, galau, dan merana. Hadirin, mohon maaf, tidak ada solusi. Banyak orang luar negeri pengen jalan-jalan, pengen healing, jamaah rahimakumullah, refreshing keluar. Dia pengen cari tempat yang nyaman. Ternyata tidak bisa membuat hati tenang, tidak. Duit banyak juga nggak bisa bikin tenang. Naik mobil AC Alphard jamaah rahimakumullah nggak tenang. Naik pesawat jet nggak tenang. Apa yang buat kita tenang? Al-Quran kita baca. Silahkan ibu ambil air wudhu lalu dibuka Al-Qurannya. Allahu Akbar. Itu ketika kita baca Quran, kita sedang menterapi dosa yang ada di mata kita berguguran hadirin. Ketika kita sedang membaca Al-Quran, dosa yang ada pada telinga kita berguguran, dosa yang ada pada mulut kita berguguran, dosa yang ada pada pikiran kita yang kadang-kadang sering suudzon berguguran, dosa yang ada pada kalbu kita berguguran. Al-Quran syifa'un lima fis sudur, syifa'un lil mu'minin, penawar bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir hadirin, kita pengen disebut orang tua yang sukses kalau anak kita alhamdulillah punya akhlak. Setiap habis sholat angkat tangan, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak kalau sudah ingat jasa kebaikan orang tuanya, kita termasuk orang yang disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Kan jujur hadirin jamaah rahimakumullah, kita ini kan sebagai orang tua sangat sayang banget sama anak. Sayang banget sama anak. Ibu alhamdulillah makasih banyak doanya ibu. Saya baru punya cucu 1 bulan. Anak yang pertama. Itu udah 2 tahun yang lalu Bu Salah. Karena nikahnya di Garut. Jadi nikahnya di Garut, di sana mohon maaf saya nggak ngundang ibu, termasuk tetangga nggak ada karena emang jauh perjalanannya. Jadi hajatanya di sana, syukurannya di sana. Sekarang tinggal di BTR 7. Anak saya yang pertama Ustadz Muhammad Fathur Roji, yang sering ngisi di sini. Alhamdulillah sekarang punya cucu mirip saya hadirin. Alhamdulillah, cakep lah. Alhamdulillah. Ternyata ya Allah, kata saya Bu Sadah, iya udah jadi aki cowok. Ustadz Muhammad Fayyaz Al-Faqih namanya. Muhammad Fayyaz Al-Faqih. Fakih benar, insya Allah. Ya Allah Bu, senangnya punya cucu. Oh, kebayang-bayang, senang banget.
Sayang banget. Bener nggak? Jangan main dong. Saya mah sayang banget sama cucu. Bener. Sayang banget sama cucu. Ya enggak juga, sayang juga sama anak sayang, cucu sayang, bini sayang juga. Ya rahimakumullah, alhamdulillah atas izin Allah berjalannya waktu, lama-lama hidup ya rahimakum tambah tua. Sekarang udah dipanggil aki hadirin. Kalau 2 aki-aki, 3 aki. Jamaah rahimakumullah, inilah sunatullah. Berjalannya waktu ternyata alhamdulillah kita masih diberikan barokah umur, barokah kesehatan. Mudah-mudahan bisa nyaksiin anak cucu kita, subhanallah ya, pada rumah tangga bisa nimang cucu. Amin ya robbal. Ini yang kita minta sama Allah. Karena apa jamaah rahimakumullah? Semakin kita terus disibukkan dengan amal-amal kebaikan, terus kita mengajak keluarga menjadi orang-orang yang saleh. Mohon maaf, kita bukan hanya di dunia kumpul, tapi nanti dalam surganya Allah kumpul dengan anak cucu kita. Amin ya rabbal. Itu saja hadirin yang dapat saya sampaikan. Mari kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbana shaghira. Wa lijal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat min ummati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan almarhum min ahli bait al-madhkur, khususan almarhum min ahli al-hadirin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi ma'fahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa ahlana wa jirana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa ahli taqwa wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa dhar innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hib lana min amrina rasyada sin qasidana bil khair fid din wa dunya wal akhirah rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.